The power of inner conversation. Ini yang saya mau bagikan sama saudara, yaitu kuasa percakapan internal kita. Nah, kita harus ngerti, ada yang namanya internal conversation, ada yang namanya external conversation. Jadi percakapan itu bisa internal dalam diri kita sendiri versus percakapan eksternal kita sama orang lain, ya. Nah, Anda harus sadar bahwa ada kuasa yang besar di dalam percakapan internal kita. Apa yang kita katakan dalam hati kita, apa yang kita katakan dalam pikiran kita, dalam benak kita, sadarilah ada kuasa yang besar yang menyertainya. Mari kita baca Matius 9 ayat 20 sampai 22. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 21, karena, perhatikan ini, katanya dalam hatinya. Saya ulang sekali lagi ya. Katanya dalam hatinya. Berarti ini apa? Inner conversation, internal conversation. Ini yang dia katakan dalam hatinya. Apa itu yang dia katakan? Asal kujama saja jubahnya, aku sembuh. Itu yang dia ngomong. Itu yang dia yakini dalam hatinya. Asal kujama saja jubahnya, aku sembuh. Ayat 22, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Wow. Jadi, internal conversation, percakapan internal dari perempuan pendarahan 12 tahun ini, Yesus ngomong itu iman. Ya, itu iman. Dan imanmu menyelamatkan engkau. Perkataan internalnya itu yang mendatangkan kuasa Allah bekerja. Sehingga pendarahannya disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya ingin ajak kita menyadari ada kuasa yang besar di dalam percakapan dalam diri kita. Karena itu teliti baik-baik, jangan sampai yang kita katakan dalam hati kita, dalam benak kita adalah hal yang negatif. Berapa banyak orang selalu ngomong dalam hatinya, kalau sampai kanker gimana ya? Dan itu berulang-ulang. Waduh, kalau sampai kanker gimana ya? Kayaknya nggak bisa, susah, ini mustahil. Jadi ngadepin apa-apa ngomongnya sukar, mustahil. Tanpa sadar itu jadi iman dalam hatinya. Mungkin engkau nggak sadar. Tapi yang Yesus melihat, yang engkau katakan dalam hatimu itu iman. Hati-hati loh saudaraku, iman yang negatif menarik untuk membuat hal-hal yang negatif terjadi dalam hidup kita. Ada berapa banyak orang yang selalu ngomong, wah nggak punya duit nih, bokek nih. Jadi ngomong di benaknya selalu bokek, selalu nggak ada duit. Itu terus yang diperkatakan. Ingat loh saudaraku, ada kuasa yang menyertainya loh. Ya, sebagian orang bolak-balik ngomong, mati aku, habis aku. Saudara harus sadar ketika perempuan pendarahan itu berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Yesus ngelihat itu iman, dan iman itu yang menarik kuasa Allah bekerja, mujizat terjadi. Anda harus ngerti, jangan sampai iman negatif mendatangkan mujizat yang negatif. Berapa banyak ngomong, saya kok bodoh banget ya, Saudara mulai hari ini rubah ya. Anda mulai katakan dalam hatimu, aku percaya Tuhan kasih kecerdasan seperti Daniel. 10 kali lipat lebih cerdas daripada yang lainnya. Nah itu yang Anda harus katakan. Jangan kita terus ngomong, wah aku ini selalu gagal lagi, kalah lagi, bangkrut lagi,
rugi lagi, habis lagi. Rubah. Ya engkau katakan dalam hatimu, itu harus engkau tanamkan firman Tuhan. Di dalam Yesus, aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Pasti menang. Ada kemenangan. Jadi ngadepin masalah apa-apa, walaupun kenyataannya ngalami kekalahan, kegagalan, tapi kita yakin bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Bisa. Jangan sampai kita ngomongnya, waduh, nggak bisa ini. No. Mulai sekarang ngomong, bersama Yesus bisa. Pasti bisa, walaupun di kenyataan lapangannya kita belum bisa. Tapi dari belum bisa sampai benar-benar realitanya bisa. Dimulai dari ngomong dalam hati, bisa. Pasti bisa. Keyakinan yang seperti itu, iman yang seperti itu, yang membuat orang yang belum bisa, jadi sudah bisa. Tapi dimulai dari ngomong dalam hatinya, bisa. Kayak perempuan benar tadi, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh, pasti sembuh. Makanya sudah ngomong, bisa, pasti sembuh, pasti sukses, pasti maju. Oke, karena percakapan internal kita besar kuasanya. Sebagian orang lagi nggak sadar, selalu ngomong bahwa kayaknya dalam hidupku sial terus. Semua yang terjadi jelek terus. Semuanya buruk, selalu buruk dalam hidupku. Oh, saudara hati-hati ya kalau ngomong kayak gitu. Saya membiasakan dalam hidup saya, walaupun kejadiannya buruk, yang saya alami buruk, tapi mulut ini selalu ngomongnya, all is well. Semuanya baik, aku percaya all is well. Walaupun ngalaminya buruk, tapi aku percaya all is well, semuanya baik. Dan benar, kuasa Tuhan bekerja. Dari yang buruk pun, Allah sanggup mengubahnya menjadi baik loh. Apa yang manusia rekak-rekakkan jahat kepada kita, Tuhan sanggup merekak-rekakkannya untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Tapi iman kita harus all is well. Ingat saudaraku, percakapan dalam hati kita besar kuasanya. Yang jadi masalah seringkali internal conversation kita dan external conversation kita nggak sinkron. Ini yang menghambat kuasa Allah bekerja dalam hidup seseorang. Di mulut kita ngomong oleh bilur-bilur Kristus, saya sembuh. Tapi di hati ngomong, wah kok belum ada perubahan ya? Kok tambah parah ya? Kok tambah buruk ya? Oke. Sebagian orang mulutnya berkata, aku lebih dari pemenang. Tapi ngomong dalam hatinya, habis ini. Bangkrut ini. Remuk ini. Hati-hati saudaraku. Nggak sinkron ini mengacaukan signal. Nggak sinkron kayak gini. Ini menjadi penghalang yang menghambat kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Sebagian orang berkata, kalau di gereja, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Tapi di rumah, waktu sendiri, dan khususnya dalam hati ngomong, kalau habis gimana ini? Kalau sampai kurang dan nggak cukup gimana? Kalau sampai disita oleh debt collector gimana ini? Jadi ini yang nggak sinkron menghambat kuasa Allah dimanifestasikan dalam hidup kita. Kenapa? Karena internal conversation kita nggak matching sama external conversation kita. Mulut kita ngomong begini secara jasmani, hatinya ngomong lain. Itu penghambat. Oke, itu sebabnya hari ini sadarilah bahwa kuasa Allah akan dimanifestasikan ketika mulut eksternal kita sinkron dengan mulut internal kita. Di situ kuasa Allah bekerja dan Anda akan mengalami mujizat terjadi. Ayat terakhir saya bacakan Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Nah, ini Yesus yang ngomong ya. Yesus ngomongnya gini. Barang siapa berkata kepada gunung ini. Berarti ini apa? Mulut internal apa eksternal? Eksternal nih. Barang siapa berkata kepada gunung ini. Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Ya, itu mulut eksternalnya ngomong gitu ya. Terus bagian berikutnya Yesus ngomong gini. Asal tidak bimbang hatinya. Jadi di hatinya juga nggak bimbang. Nggak beda. Hatinya sama dengan yang mulutnya ngomong.
beranjaklah, tercampaklah, tidak bimbang. Jadi sinkron. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Nah ini loh saudaraku, rahasia hidup dalam kuasa Tuhan. Mulut eksternal dan mulut internal harus sinkron. Di eksternalnya ngomong beranjaklah, tercampaklah gunung ini ke lautan. Mulut internalnya juga percaya dan tidak bimbang hatinya, pasti beranjak, pasti tercampak ke lautan. Di situ kuasa Allah bekerja, mujizat terjadi. Bukankah itu yang dialami oleh Abraham dan Sarah? Mereka diganti nama sama Tuhan. Tadinya Abraham menjadi Abraham, bapak banyak bangsa. Sarai diganti nama menjadi Sarah, ibu bangsa-bangsa. Ya, nah ini perkataan Tuhan mulai mengajarkan secara jasmani, mulut eksternal mereka terus ngomong, hai ibu bangsa-bangsa, hai bapak banyak bangsa. Setiap hari manggil ya, dan memperkatakan perkataan iman, deklarasi profetik. Tapi tahukah saudara, deklarasi profetik yang keluar kita ucapkan dari mulut kita seperti itu, hanya akan dimanifestasikan kuasanya ketika internal conversation kita, hati kita ngomongnya juga sama. Sinkron, kita percaya. Saat Abraham percaya, disitulah kuasa Tuhan dilepaskan dan benar-benar mujizat terjadi. Saat mereka sudah tidak memungkinkan punya anak secara manusia, justru di momen itu Tuhan buat yang tidak mungkin jadi mungkin. Tuhan buat yang mustahil jadi tidak mustahil. Di masa mereka sudah lanjut usia, mereka punya keturunan. Mereka dapat anak perjanjian, Ishak, dan dari situ Tuhan genapi janjinya. Abraham menjadi bapak banyak bangsa. Nah hari ini doa saya, setiap janji firman-Nya digenapi dalam hidup saudara. Tapi pastikan external conversation dan internal conversation sinkron, percaya dengan segenap hati saudara, maka kuasa Tuhan pasti bekerja dan mujizat pasti terjadi. Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.